Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di episode 2 podcast Syariah Ekonomi Cloud. Episode 2 kali ini akan membahas putar mengenai tentang hukum ekonomi syariah di UIN Saizu. Oke, sebelumnya kenalin dulu, nama saya Nila Cornelis sebagai host dari semester 3. Saya Fadli Zilikrom dan di sini saya sebagai co-host dan menemani Mbak Nila. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya kan? Cukup luar biasa dan mungkin sudah familiar Iya, teman hukum ekonomi syariah UIN Saizu. Dan mungkin lebih ke ranah fakultas ya kak ya? Oh iya. Oke. Betul. Kali ini di samping saya itu ada yang namanya siapa ya kak? Nanti dulu kita langsung perkenalan diri ke narasumbernya langsung. Oke. Baik, Monggo, Mas. ya sebelumnya saya perkenalkan diri ya, Yes. Mbak. Ya perkenalkan, nama saya M. Afanil Haq, biasa dipanggil Afan. Saya dari semester 5 SD. Saya di sini mungkin sebagai ketua umum HMPSS. Mungkin itu saja. Luar biasa banget ya. Saya. Kita langsung kedatangan dengan ketua umum HMPSS-nya. Wow. Dan mungkin teman-teman yang baru nonton belum tahu ya apa itu HMPSS, itu seperti apa. Nanti akan kita kulik di mungkin setelah sesi kali ini. Iya, Oke. betul banget. Dan sebenarnya itu siapa ya kak ya? Ya mungkin saya beda dengan Dum Afan ya, dia sudah banyak muncul di mana-mana, seluruh fakultas syariah pasti sudah tahu lah Dum Afan ya. Beda dengan saya, maka saya perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Cesa Nafi Komara dan kali ini saya sebagai sekretaris HMPSS ya, yang ditemani oleh Dum Afan. Wow. Gimana Mas Cesa, Mas Evan? Sehat? Alhamdulillah kurang sehat. Oh, kenapa itu? Ya, habis prokter ya kita masuk baru aja. Ini masih recovery ya, lumayan sih. Padahal ini masih liburan. Iya. Teman organisasi. Oke. Mungkin sebelumnya boleh diceritakan dulu deh kak yang terkait dengan sebelumnya kenapa sih sekarang bisa di posisi sekarang sebagai ketua umum HMPSS dan sekretaris di HMPSS. Sebelumnya gimana sih ceritanya kok bisa di posisi sekarang? Apakah dulu sebagai seorang aktivis atau gimana? Mungkin bisa diceritakan sama teman-teman yang di kamera. Oh, dari Mas Afan dulu. Ya cerita ya ini ya, Iya, dari iya. awal saya kenapa jadi ketua umum ya, lebih jelasnya. Mungkin saya pas dari SMA terlebih dahulu ya. Dahulunya saya itu orang yang tidak aktif ataupun bukan orang aktivis kayak gitu di SMA ya sebenarnya. Saya itu malah lebih aktif itu di non akademiknya kayak gitu, kayak hobinya seperti sekarang lah, futsal, sepak bola itu. Dan di organisasi SMA pun kurang aktif dan nggak ikut apa-apa sih kayak gitu, paling pramuka doang. Terus juga futsal organisasi udah itu doang. Terus semenjak masuk pertama kali di semester 1 itu benar-benar awam sekali dengan organisasi apa yang ada di kampus kayak gitu. Tapi coba mencari tahu apa itu organisasi yang di kampus ada apa aja ataupun apa itu saya cari setelah semester 2 ada open recruitment itu di HMPS kepengurusan 2022 itu mencoba masuk dan akhirnya diterima. Dulu itu menjadi anggota PMB, pengembangan minat bakat gitu. Terus di situ menjadi anggota, alhamdulillah sama teman-teman Mas Jasa juga, sama banyak lah gitu. Terus juga di situ cukup menarik ya ketika kita mencoba organisasi di dalam kampus, tidak apa yang kita bayangkan setelah di SMA gitu. Terus kenapa bisa menjadi ketua umum HMPS itu karena itu kesepakatan dari angkatan juga, itu dorongan dari teman-teman angkatan yang sebelumnya itu di HMPSS angkatan 2022 itu menyongsongkan saya untuk menjadi ketua umum HMPSS dan akan teman-teman menyongsongkan saya dan saya dikasih tanggung jawab. Akhirnya saya menerimanya bersama wakil saya ya, mungkin belum bisa hadir, itu ada Mbak Dini ya. Itu akhirnya kami
membuat ya namanya akhirnya membawa HMPSS lebih ke arah yang lebih ya nanti itu ya dan lalu banyak intinya itu Ada sesinya sendiri. ada sesinya sendiri itu ya sedikit cerita lah dari latar belakang kenapa menjadi ketua umum HMPSS. Oh, sebelumnya Mas Afan dari kota mana ya? Sebelumnya saya itu dari Bumiayu Brebes, orang Bumiayu mana? Saya dari Bumiayu. Saya di komen ya. Komen. Oh iya, komen. Oke. Cukup menarik ya. Iya, Tata berawal cara dari Mas Afan ini. seorang yang tidak terlalu aktif dalam Hmm. organisasi, sekarang bisa menduduki dalam jabatan yang sangat penting ya kayak dalam HMSS Insight. Iya. Dan Mas Afan ini di sekolah sebelumnya ya itu lebih aktif di non akademisnya ya. Betul sekali. Oh, berarti sering kayak ikut kayak olahraga, jangan-jangan Alhamdulillah. atlet ini berarti. Oke, gitu. Segala tum ya ini serba bisa multi talentan ya. Multi talenta. Oke, oke. Cukup menarik. Hmm. Mungkin Terus, langsung lanjut ya. iya lanjut dari Cesa. Mas Yesa ya. Oke, ya, kalau misalkan mau membahas tentang latar belakang sendiri, mungkin saya tidak punya cerita yang semenarik Tum Afan sendiri ya, karena saya itu berbeda dengan Tum Afan. Saya itu lebih apa namanya di pondok sih, karena saya di pondok dari SMP ke SMA, sehingga ya aktivitas-aktivitas yang biasa orang-orang lakukan di SMA itu saya tidak mengalaminya gitu. Kayak kemana-kemana dan sebagainya itu tidak sebanyak experience yang didapat oleh anak SMA seperti itu. Sehingga saya dituntut untuk lebih aktif gitu di pondok tuh, karena di tempat yang tidak seluas itu, maksudnya kan kalau SMA kan kalian bebas ya kemana dan sebagainya. Kalau pondok kan ya istilahnya terkekang, tapi tidak terkekang sih intinya. Tapi saya tidak membiarkan pikiran saya terkekang kayak gitu. Kita harus mencari di mana, akhirnya saya lebih aktif gitu di pondok, dan saya membawa mindset itu ke kampus. Dan saat saya semester 1 saya itu ikut di panitia Selko ya tahun 2021, ikut kepanitiaan. Di situ saya masuk sebagai dekro, yang mana membawa kepercayaan pengurus HMJ tahun 2022 angkatan 2022 itu saya, sehingga ikut lagi oprek ya, open recruitment, dan dipercayai sebagai koordinator dari Kominfo di semester 2. Jadi saat semester 2 saya sudah jadi koordinator Kominfo HMJ tahun 2022. Dan ini anggota saya dulu. Keren sekali ya ternyata. Sekarang udah jadi CEO ya. Sebelumnya Mas Yesa itu dari kota mana ya? Kalau dari kota saya dari Garut ya. Oh, Sunda. Oh, iya. baru lihat Garut, coba komen di bawah. Iya. Oke. Menarik sekali ya. Ya, sungguh luar biasa sekali background-backgroundnya ternyata ya. Berawal dari yang pendiam dalam suatu organisasi, kemudian juga gimana ya, terpuruk dalam pondok, sekarang sudah bisa melakukan dalam organisasi di kampus. Iya. Oke. Iya. Jadi teman-teman pernah dengar kata-kata apa yang kita lakukan itu akan mempengaruhi 5 tahun ke depan, mungkin seperti itu ya. Jadi apa yang dilakukan Mas Cesa ataupun Mas Afan ini 5 tahun ke belakang ini yang mempengaruhi Mas Afan sama Mas Cesa ini berada di titik sekarang ini dan melalui semuanya dengan baik-baik saja. Wah, cukup termotivasi ya. Iya. Baik-baik saja sepertinya kurang cocok Mas. Baik-baik saja sebenarnya kurang cocok, karena pasti banyak nggak baiknya, tapi kita terus mencoba untuk menjadi lebih baik. Oke. Karena di situ poinnya gitu. Mencoba lebih baik. Iya. Betul sekali. Oke, mungkin selanjutnya bisa diceritakan sedikit terkait dengan kenapa sih bisa masuk dalam jurusan hukum ekonomi syariah dan sekarang sudah menjadi dalam kepengurusan himpunan mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah, dan kenapa alasannya bisa memilih di HES di Miseizu gitu. Mungkin bisa diceritakan sama teman-teman maba 2023 gitu. Mas Oh, dari- Cesa, Dari Mas, kita sama dulu. Mas Cesa dulu. Oke. Saya dulu ya. Baik, untuk maba-maba yang sedang menonton ini, pasti kalian memilih mungkin pilihan kedua atau ketiga. Tapi bagi yang memilih pilihan pertama itu, pasti kalian pikirkan lah antara hukum syariah atau ekonomi syariah. Mungkin ya, ini saya juga berpengalaman dari teman saya sendiri, ada yang nyasar gitu. Kenapa bisa dibilang nyasar? Karena dia pengen ngambil ekonomi syariah. Kan ekonomi syariah itu di FEBI, tapi dia pilihnya hukum ekonomi syariah dan berpikiran kalau saya ini bakal belajar ekonomi di sini gitu. Jadi ya bisa dibilang nyasar lah gitu. Iya. Jadi
kalau alasan kenapa saya ikut ke HES di sini ya, saya karena pilihan pertama saya emang harus ke UIN gitu. Ya, karena basic saya kan dari pondok, Iya. sehingga saya mikirnya ya saya udah punya basic, berarti saya harus menekuni lagi kan. Udahlah saya masuk UIN. Kemudian saat di UIN memilih prodi, saya itu lebih tertarik dengan hukum syariah. Karena saya tertarik dengan hukum syariah, saya masuk aja ke hukum HES ya, di HES UIN Saizu ini. Dan saya masuk HES, saat saya masuk HES semester 1 semester 2 saya digempur oleh hukum positif. Ya saya tumbang ya gitu. Ya, karena harapan saya itu nanti fikih, usul fikih ya kayak gitu. Tiba-tiba hukum positif langsung pidana perdata berat. Oh, saya kaget di situ. Tidak se-expect Iya. saya. Ya, ternyata tidak terduga ya, kita akan belajar tentang hukum juga Iya, ya. karena- Rincinya tentang hukum bidang perdata Karena hukum sebagai ekonomi ya. syariah ini masuk Oh, ke iya. fakultas syariah. Nah, iya betul Dan sekali. walaupun kita berada di HES, tapi kita harus belajar matkul-matkul yang ada di syariah seperti itu. Jadi komplit banget ya ya kayak Oh, iya. ada ekonomi syariahnya, Ada hukum hukum syariahnya, hukum umumnya, Betul. sangat luar biasa lagi. 3 in 1 ya. Iya, betul banget. Selamat kalian mendapat prodi 3 in 1. Ya, jadi kita Atau bisa. kalau teman-teman HES itu bilang biasanya itu prodi muamalah ya. Ah, iya, betul Muamalah, banget. iya. Saat masih stain ya, saat masih stain itu namanya masih muamalah. Muamalah, iya, oke, muamalah. Sekarang sudah berganti dengan hukum ekonomi syariah. Yang lain mungkin bisa prospek kerjanya lebih luas ya dari yang lainnya. Karena bisnis juga bisa, ke hukum juga bisa gitu ya. Oke, kemudian Mas Awan sendiri gimana ya ceritanya ya? Bisanya ke hukum ekonomi syariah yang latar belakangnya tadi Non-akademis, ya non-akademis ya. gitu. Biasanya kalau udah suka dalam satu hobi dan hobinya itu masuk ke dalam ranah kuliah mungkin bisa diambil jurusan yang Iya. setara dengan Kayak ikut hobinya. UKM, Ya, kayak ya. olahraga atau apa Betul. gitu. Baik ya, kenapa saya milih hukum ekonomi syariah utamanya mungkin benar yang dikatakan kenapa saya tidak ngambil di mana gitu, ngambil olahraga ataupun apa. Yang pertama mungkin jelas ya, itu ada kepribadian saya sendiri bahwasanya olahraga itu tidak perlu ditekuni ataupun apa. Intinya pengen belajar olahraga itu sekedar hobi, kita pengen belajar entah kita nantinya belajar dimanapun itu olahraga Tetap masih bisa olahraga. iya masih tetap olahraga kayak gitu. Terus kenapa jalannya di UIN? Pas itu mungkin cerita dulu ya. Pertama itu saya nggak pengen kuliah, pas itu pengen berhenti dulu lah 1 tahun. Terus juga disuruh orang tua kuliah aja, akhirnya milih di Purwokerto. Ada UIN. Terus daftar sama teman-teman MAN, tapi saya anak SMK ya, anak SMA bukan anak MAN. Jadi ya saya daftar sama anak-anak MAN. Kesepakatan yang dituju dari mata saya pas saya melihat prodi itu hanya pilihan pertama saya itu hukum ekonomi syariah dan yang kedua itu ekonomi syariah. Kenapa pandangan saya itu hanya ya ini ada hukumnya, ini lebih lengkap loh kayak gitu, ini lebih lengkap timbang ini kayak gitu, ini membahas ekonomi syariah, ini membahas hukum ekonomi syariah. Nah dari situ emang dari awal saya itu nggak berpandangan ke fakultas lain, itu jujur nggak serius, ini jujur banget itu melihat bahwasanya, terus juga dukungan orang tua juga apa ya, bahkan juga kuliah kayak gitu untuk masuk sini, terus coba ditekunin dan akhirnya pun tahu emang benar-benar apa yang diekspektasikan itu hukum ekonomi syariah itu masuk dalam diri saya gitu, yang backgroundnya mungkin olahraga tapi saya mencoba untuk di prodi ini, tapi itu benar-benar yang saya cari gitu. Oke. Intinya Keren banget ya. udah HES banget nih. Ya, udah HES banget. Iya. Punya passion. Tidak melirik dengan fakultas lain ya Mas ya. Oke, Menarik sekali ya. sangat menarik ya, luar Mas biasa Esa, sekali. iya. Oke. Jadi Mas Esa tadi menjelaskan mengenai tentang mengapa dia milih ke hukum ekonomi syariah, karena memang latar belakangnya di situ ya, Iya. dari latar belakang sebelum kuliah ya. Dan Mas Afan tadi yang dia berlatar belakang dia lebih suka non akademis, namun dia berpikiran oh ini cuma jadi hobi aja gitu loh, bukan Iya, iya. suatu hal yang aku ingin mempelajari lebih dalam gitu. Menarik sekali ya. Menarik sekali. Ya, mungkin langsung ke ini ya, mungkin teman-teman penasaran ya. Di Iya. HES ini kan kita sebagai maba nih, kita kadang ada suatu kegiatan, misalkan kayak kalau mahasiswa baru itu ada makrab,
Dan selain kegiatan-kegiatan makrab juga banyak kegiatan yang lain ya. Ya, itu mungkin mahasiswa baru masih bingung ya. Siapa yang membuat makrab ini? Kemudian iya. siapa yang membuat kegiatan-kegiatan dari HES ini siapa? Itu. Terus waktu kemarin PBLK itu yang ribut-ribut tuh apa gitu ya? Iya. Yang mengumpulkan semua dari prodi-prodi, HTN ke HTN, HKI ke HKI, HES ke HES itu siapa? Kayak Iya, gitu ya. apa itu yang bikin acaranya dosen-dosen? Iya, iya. Bukan ya? Bukan ya, Bukan bukan. dosen-dosen ya. Nah, mungkin kita bisa langsung menyinggung langsung dengan sosok ketua umumnya dari HMPS-nya. HMPS ya, mungkin Iya. bisa dijelaskan HMPS itu singkatan dari apa, terus fungsionalnya itu sebagai apa, gitu. Iya. Mungkin seperti itu. Kegiatannya juga apa aja sih ya dalam HMPS HES kayak gitu ya. Mungkin langsung dijelaskan oleh ketua umumnya ya dari Mas Afan gimana terkait HMPS-nya ke teman-teman maba di 2023. Baik ya, jelas ya, yang namanya HMPS mungkin asing ya, namanya HMPS itu apa gitu. HMPS itu himpunan mahasiswa program studi, dimana himpunan jadi yang menghimpun teman-teman prodi HES, jadi memberikan wadah, memberikan ya teman-teman agar memberikan jalan lah kepada teman-teman HES itu entah kemananya itu dari lewat wadah yang sudah diterapkan oleh HMPS tersendiri. Terus juga kemarin mungkin tadi menyinggung terkait di PKK, mereka masih bingung apa sih ini terkait dengan HMPS ataupun apa ya. Di situ benar pure itu pengurus dari HMPS tersendiri. Kebetulan mungkin juga selain itu lebih kenal juga ya, mungkin maba-maba sudah melihat saya berlalu lalang juga ya, karena kemarin sebelumnya diamanai juga menjadi ketua panitia PPAK 2023. Jadi saya di sini selain jadi ketua panitia kemarin, saya adalah ketua umum dari HMPS tersendiri. Nah, dari itu ya, HMPS itu himpunan ya. Terus juga HMPS, kenapa adanya HMPS ya? Sebelumnya itu namanya HMJ, himpunan mahasiswa jurusan, tapi tahun ini tuh berubah karena apa ya, udah menjadi WIN ya Mas Caca. Jadi udah jadi WIN, kita menjadi pertama kali ini yang namanya HMPS gitu, program studi, jadi namanya program studi. Terus ya jelas ya di HMPS itu apa ya, teman-teman mewadahi. Terus juga di HMPS itu ada 33 kepengurusan dan juga ada apa ya namanya departemen itu ada 4 dan juga ada badan pengurus harian. Yang pertama mungkin ada badan pengurus harian itu ada 6 yang ya saya sendiri Afan ya sebagai ketua umum, terus juga ada Mbak Dini sebagai wakil ketuanya, terus sekretaris satu ada Mbak Tami. Mungkin kemarin kalau kesetan ada itu, terus ada sekretaris 2 itu Mas Caca sendiri ya, saya. Terus juga ada bendahara, ada Mbak Winta bendahara. Yang kedua itu ada Mananda lah. Dari yang sebelumnya itu dari BPH itu rata-rata semester 5, cuman Mbak Nanda doang yang masih semester 3 itu yang bendahara 2. Terus juga di departemen itu ada departemen Temhab, pemberdayaan mahasiswa hukum yang dikoordinatori oleh Mas Kais Al-Mahdi, yang beranggotakan itu ada 6 gitu. Mau saya sebutkan atau tidak nanti kepoin di IG. Cek IG aja. Cek IG. Kita punya IG. Muncul di link IG yang bisa diklik. Kayaknya di sini di sini. IG. Langsung diklik aja ada. Itu kalian langsung cek di situ kepengurusan. Iya, itu ada mukanya semua. Terus lanjut di Kosma ya, ekonomi sosial dan agama yang dikoordinatori oleh Abah Hikam. Ini siapa ini? Apa? Ini Abah Hikam itu Abah segala Abah dari HES gitu. Jadi ketua petinggi dari HES itu di koordinatori di Kosma ya. Sesepuh banget itu Abah Hikam. Nanti bisa cek juga di IG-nya HMPS ya, nanti dilihat. Jadi itu juga ada 6 anggotanya itu. Kenapa Kosma, ekonomi sosial dan agama ada 3 ya. Terus juga ada PMB, pengembangan minat dan bakat, dikoordinatori oleh Mas Bintang, si perkap badak itu. Kalau lihat mesti Mas Bintang selalu berlalu lalang dengan peralatannya kayak gitu. Ya itu nanti dicek juga ada anggotanya ada 6. Terus juga
ya di Kominfo, CEO Kominfo ya di sebelah saya sendiri. Orang yang host ini koordinatornya Mas Fadli yang dianggotai oleh 6 juga ya Mas Fadli ya, 6 gitu. Terus ya mungkin itu terkait dengan departemen atau BPH. Ya mungkin langsung lanjut ke Mas Cesa ya, terkait dengan tadi kan ada berapa departemen? 4 ya, departemen PMH, PMB, Kosma dan juga Kominfo. Itu kan punya fungsi dan tujuan beda-beda. Kosma itu singkatan dari apa, terus fungsinya itu apa gitu loh. Terus PMH itu apa? Itu mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Cesa ya? Iya, boleh. Nah, tadi kan sudah tahu ya, apalagi ini buat maba, kalian sekarang masuk ke HES, berarti kalian sebagai anggota ya, dan kita di sini sebagai pengurus. Maka tugas kami adalah mewadahi ya, dan kalian itu harus bisa mengapresiasi diri kalian sendiri. Kalian punya potensi dalam diri kalian. Nah, kalian tuh harus bisa mengapresiasi diri kalian sendiri dan bisa reach out istilahnya reach out itu menghubungi ya, bisa mengobrol dengan pengurus-pengurus HMPS, di mana di sini nanti kita bisa mendukung teman-teman sekalian dalam potensi diri teman-teman. Ada PMH, pemberdayaan mahasiswa hukum, di mana pasti karena kita anak hukum, maba di sini pasti nggak semuanya berasal dari seseorang yang pasti udah paham hukum. Pasti ada yang paham, tapi tidak semerata semuanya. Maka PMH di sini ada untuk mewadahi anak HES yang memiliki ketertarikan, sehingga PMH mengadakan kegiatan-kegiatan seperti diskusi ya. Ada kemarin ya, ada 2 agenda yang sudah terlaksana. Pertama ada Sadewa, itu sarana debat mahasiswa. Nanti yang dimana sarana debat mahasiswa ini kita mengangkat topik-topik terkini, entah itu internal UIN ataupun Indonesia, yang mana nanti akan didiskusikan dengan cara debat dengan 2 sisi opini. Nah, dari situ bisa mengembangkan public speech, bisa mengembangkan intelektual kita, bisa mengembangkan literasi mahasiswa sendiri. Kemudian ada dilema, yaitu diskusi legal cinema, di mana kita nobar yang nonton bareng tentang film yang memiliki kaitannya dengan hukum dan bisa kita simpulkan apakah film tersebut bisa hukum tersebut bisa diterapkan di Indonesia atau tidak. Itu contoh 2 kegiatan, dan kedepannya masih banyak kegiatan lagi yang maba-maba harus stay tune ya, harus lihat dan ikuti. Itu dari PMH sendiri. Kemudian untuk dari PMB itu pengembangan minat dan bakat. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya bakat sebelumnya seperti Mas Afan ini yang sudah suka futsal, bola ya, kemudian ada yang bisa lebih sering ke arah seni, misalnya puisi atau apa, PMB di sini itu ada untuk mewadahi kalian semua ya, yang punya bakat atau apa sebagainya. Nanti kalau misalkan ada lomba apa dan kalian bisa percaya diri untuk bisa masuk ke dalam situ, hubungi langsung aja ke IG ataupun ke contact person, yang mana nanti akan dilayani oleh pengurus PMB sendiri, sehingga nanti kita bisa menemani mahasiswa baru sendiri ini untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi intinya kita mewadahi ya, dan punya tupoksi masing-masing. PMB jika kalian punya minat dan bakat dan sebagainya, PMH untuk ketertarikan ke dalam hukum, dan juga Kosma ya, itu ekonomi, sosial dan agama. Adanya Kosma sendiri ini adalah lebih untuk keberlangsungan HMPS sendiri ya. HMPS sendiri ini kita perlu adanya sebuah income ya untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Maka Kosma sendiri itu menginisiasi bagaimana kita memperdaya ekonomi yang ada di HES sendiri untuk teman-teman sekaliannya lagi. Jadi misalkan teman-teman punya bisnis kecil-kecilan ya, bisa dihubungi ke Kosma juga, yang mana nanti kita akan kerjasama dan juga bisa bisnis teman-teman bisa berkembang, yang mana nanti masuk ke kegiatannya buat kalian lagi, sehingga ya semuanya dari kita untuk kita, dari kita gitu. Semuanya ya. Itu untuk Kosma, PMH dan PMP. Untuk Kominfonya Kak? Oh iya, di sini Iya, Kominfo harus ya. ya. Oke, untuk Kominfo sendiri itu komunikasi, media dan informasi. Kominfo itu departemen yang bergelut di digital visual ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan digital visual itu pasti dengan Kominfo. Kalau kalian ngeliat ada pamflet, ngeliat ada story IG, itu pasti yang buat Kominfo pasti ya.
anggota-anggota dari Mas Fadli ini. Pokoknya video YouTube ini juga diproduksi oleh Kominfo sendiri. Well, Iya, keren banget Keren. sih. Ya. all in banget ya Kominfo. Oke, sebelum dilanjut ini silahkan diminum dulu. Oh, iya. Ini ada apa ini? Teh. Ya, ini teh. Bosco. Fosco. Oh, iya. Mama diminum Oh, dulu. iya, silakan. Terus juga tadi belum ya, HMPSS juga itu punya jargon. Oh. Jargonnya yang mungkin ini tuh, mantapin aja kayak Oh, gitu. iya. Mantapin. Gimana sih? Terus kenapa? Jargonnya itu mantapin ya. Mantap itu bukan semena-mena kita hanya mantap lah, Mantap. nggak ada artinya, tapi Mantap kita itu juga singkatan. singkatan. Jadi ada Ada filosofinya ya. filosofinya sendiri, yaitu ada M masif, A aktif, N normatif, T tanggung jawab, A asosiatif, P profesional itu. Jadi mungkin teman-teman kenapa HMPSS 2023 itu mantap aja ya, itu artinya teman-teman. Oke. Jadi sekarang udah tahu ya apa sih singkatan dari mantap gitu ya. Ternyata mantap itu ada filosofinya Iya. ya. Oke. Iya, ini dan mantap ini selalu dibawa ketika kita melaksanakan kegiatan apapun ya, dan tujuannya untuk membangkitkan semangat teman-teman. Iya. Untuk mengingatkan kembali apa kita di sini. Mantap, kan itu sebuah masif, aktif, normatif, tanggung jawab, asosiatif dan profesional. Itu mengingatkan kepada pengurus bahwa itu yang kita lakukan, itu yang kita tujuan kita itu seperti itu. Mau dicoba jargon dulu? Boleh ya. Oke, bisa Mas Sasa? Ya, bisa. Ayo. HMPSS 2023 mantapin aja. Wow, keren banget Begitu ya. teman-teman. Oke, mungkin boleh spill dikit ya Mas ya terkait dengan kegiatan-kegiatan apa aja sih yang buat maba yang terdekat ini gitu. Mungkin dari teman-teman maba pasti bertanya-tanya, emang kita nggak ada meet up bersama-sama Pak gitu. Nah, itu yang ngadain siapa ya gitu. Iya. Kira-kira kapan ya kegiatannya apa aja? Nah, mungkin bisa langsung dipertanyakan dengan ketua umum dari HMSS-nya ya. Oke. Ya, kegiatan untuk maba ini sebenarnya proker dari HMPSS itu tinggal satu lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal satu lagi. Terakhir. Iya. Satu proker terakhir yang mana ini proker seluruhnya untuk mahasiswa dan juga yang utama itu mahasiswa baru kayak gitu. Ya dimana itu nama prokernya itu Selko ya, dan sebelumnya mungkin saya menjadi ketua Ya, tahun 2020. kayak gitu ya bersama Mas Sesa di Mas Sesa acara ini. Terus kayak gitu, terus ya Selko ya, kenapa Selko itu proker terbesar kami lah, jadi Syariah Economy Law Competition. Jadi kami itu terus juga menyinggung kapan kita meet up ya, mungkin di tahunnya dulu juga pastinya ada meet up ya. Meet up itu dekat-dekat ini kami akan adakan meet up itu. Informasi yang terkait bakal kita sampaikan di grup kayak gitu, karena kami sudah plan di akhir Agustus atau awal September kayak gitu. Jadi Tinggal dikosongin aja event Iya. kalian di situ, kosongin, jangan ada kesibukan apa-apa. Kita buat sebuah gathering. terus juga banyak yang menanyakan kapan Mas Magrab lah. Ini di Selko ini teman-teman nanti ada Magrab kayak gitu. Kenapa kami biasanya itu teman-teman sekalian lihat prodi lain itu kenapa Magrab di awal gini, tapi kita mempunyai istimewa tersendiri, kita mempunyai terkhususkan, nggak pengen cepet-cepet lah gitu, karena kita itu memiliki kultur tersendiri ya. Biasanya di Selko itu kami jelas ya, kita adakan seminar, terus lomba, sangat banyak sekali kita adakan Magrab dan diadakan closingan kayak gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman di Selko ini ataupun meet up ya, meet up itu kan nanti kita mengundang pemateri juga teman-teman, mengundang pemateri, entah nanti materi yang disampaikan itu terkait dengan manajemen waktu kan banyak itu tentang nanti kuliah mondok, kuliah organisasi itu kan banyak sekali. Nanti di meetup itu juga teman-teman bisa ikuti gitu. Meetup ini bakal bulan-bulan inilah kayak gitu. Wajib juga ya? Wajib Sangat sekali. wajib bagi mahasiswa baru. Perlu diperhatikan ya buat teman-teman maba bahwa kita Stay ini tune wajib. IG-nya, grupnya Oke. dicek aja, nanti pasti ada informasinya. Oke. Oke. Dulunya saya minum. Oh ya, boleh silakan. Itu ada stikernya itu bisa dibaca Mas. Iya, Fosco. Fosco. Kemarin. Iya, Fosco. Kita baru menjalankan Fosco. Pokoknya Selko ini terkhusus untuk maba ya, sangat maba. Pokoknya kalian bisa mengekspresikan apapun diri kalian itu di Selko nanti. Mau lomba, mau ikut lomba, ikut seminar apa sebagainya kita sediakan.
Mungkin bisa spill kegiatan apa aja di Servo ini loh. Wah, kayaknya lebih Atau enak nanti- surprise sih. Oh, surprise Oh, aja. iya. Surprise aja. Tapi intinya ya, untuk ya spill dikit lah. Mahasiswa yang punya bakat seni, punya public speech, pokoknya kalian harus wajib ikut kegiatan-kegiatan nanti akan diadakan. Karena banyak sekali lomba-lomba yang akan kita adakan. Bahkan yang bakatnya cuman main game e-sport ya, game HP gitu, kalian bisa ikut karena nanti kita juga ada. Apa game e-sportnya? Tunggu aja. Tunggu Keren aja. banget ya ternyata ya. Jangan Wah, dulu. luar biasa sekali dengan HMSS. Lagi-lagi tunggu di IG. Iya, oke, stay tune. Nanti kita cek lagi aja di sana. Mantauin ya. Swipe up. Jadi cukup banyak ya, cukup menarik juga nanti kegiatan-kegiatan yang ranahnya itu untuk maba ya. Jadi Iya, dikhususkan betul. untuk maba dan diistimewakan juga untuk maba. Gitu, seperti itu. Oke. Cukup ya, cukup Iya. menarik ya untuk Menarik. kegiatan dari HMPSS ini ya. Mungkin langsung lanjut ke kita masuk ke sesi yang paling istimewa di sini. Sesi yang paling istimewa ya. Kita akan lebih dalam mengulik mengenai tentang fun fact ataupun apa sih yang dimiliki oleh narasumber kita yang tidak diketahui oleh khalayak ramai. Luar biasa sekali ya ternyata. Mulai dari mana dulu nih? Makan dulu. Gantian. Yaudah mas. Oke, masih tadi dulu ya. Jadi saya nunjukin fun fact siapa nih? Fun Mas fact-nya Cesar. Mas Afan. Itu fun fact-nya saya Fun sendiri. fact-nya Mas Desa dong. Aduh, masa saya sendiri. Fun fact saya sendiri apa ya? Karena emang sebenarnya saya juga nggak terlalu dikenal banyak orang ya. Emang nggak terlalu banyak. Mungkin yang orang tahu apa ya? Mungkin spill sedikit terus abis itu nyepil fun fact-nya Mas Afwan. Iya. Yang Mas Desa tahu gitu. Nanti gantian ya. Gantian ya sudah Oke, gantian. oke, oke. Apa ya fun fact saya sendiri ya? Ya itu mungkin fun fact saya sendiri ada di semester 2 saya sudah langsung menjadi koordinator. Wah. Itu. Luar biasa Semester 2 saya menjadi sekali. koordinator departemen ya. Karena ya kalau dikatakan jarang, sangat jarang sekali. Dikatakan belum pernah, saya nggak tahu, saya belum cek ke tahun-tahun sebelumnya apakah pernah atau belum. Tapi dipastikan sangat jarang ya. Iya. Masih semester 2 langsung jadikan koordinator kominfo dan itu merupakan sangat apa ya, bagi saya sendiri itu sangat menjadi sebuah batu loncatan yang terlalu tinggi bagi saya. Iya, betul banget. Terus untuk Experience ya. Ya, Iya. experience-nya terlalu Wow. melompati step gitu. Seperti itu. untuk fun fact-nya Mas Afan gimana tuh? Gimana, Mas? Mas Afan sendiri fun fact-nya apa ya? Fun fact-nya Mas Afan nih all in ya, all in banget ke dalam Oh, semua yang dia iya. sukai. All in. All in banget. Pokoknya kayak kemarin PBAK ya sebagai ketua, terus kemarin HFS sebagai ketua, kemarin ada program kerja semuanya Mas Afan nih. Pokoknya bukan orang yang setengah-setengah lah. Ya, makanya dia nggak pernah. Makanya dia sering banget jomblo. Kenapa? Karena nggak pernah setengah-setengah. Karena setiap ketemu cewek, ketemu yang setengah-setengah dia nggak mau. Jadi apa tuh? Gak bisa setengah-setengah pokoknya. Skip. Jadi yang mau deketin Mas Afan tapi kalian masih bimbang dan sebagainya, mundur dulu. Mas Afan cari yang benar full, ya. Komitmen, full komitmen. Oke. Barangkali. Oke. Oke, mungkin langsung ya dari Mas Afan ke Fun Mas fact dari Mas Desa. Afan. Dari Mas Fun fact Oh Mas iya, Afan dulu. Mas Afan dulu. Fun fact dari saya sendiri, mungkin apa yang dikatakan katakan Mas Desa itu terlalu ya, terlalu gitu. Saya pun bingung ya. Fun fact saya itu apa ya? Mungkin ya kaget saja sih ya ketika dijadikan ketua umum, apalagi ketua-ketua yang biasa dikatakan Mas Bintang biasanya itu ketua jagat raya gitu. Karena apa-apanya ketua gitu. Ya nggak tahu itu Mas Bintang ya, karena itu sebuah apa ya? Yang nggak bisa saya ekspektasikan loh dari awal ketika saya ingin masuk kuliah sampai detik ini saya duduk bersama teman-teman saya menjadi pemimpin teman-teman HMPSS itu sampai sekarang itu belum saya apa ya kayak sadari gitu loh gitu. Terus juga mungkin apa ya fun fact saya nggak terlalu banyak sih, nggak tahu juga, terus juga nggak dikenal banyak orang aslinya gitu loh. Waduh, terlalu merendah, terlalu rendah. Aduh, apalagi tadi udah cewek-cewek masih padahal saya
emang sedang menjaga apa ya, nggak boleh sama orang tua saya. Iya. Itu mengenal wanita nggak seperti kayak Mas Cesa juga orangnya setia banget sama satu wanita. Kalau marah wah panding HP itu panggil Mas Cesa itu juga. Ya saya sih nggak terlalu banyak lah teman-teman dikenal mungkin ataupun apa, kenal cuman seberapa kayak gitu doang, paling ada yang di kontak WA kayak gitu ya, sekedar kayak gitulah dari kontak saya mungkin kayak gitu ya. Mungkin perlu ditanya aja sih. Untuk fun fact-nya Mas Asa gimana tuh Mas Awan tuh? Mas Cesa itu Iya. sebagai apa? Mas Cesa itu Mas Afan ini selalu banyak pegang kartu as saya kan. Kartu as saya ini Mas Afan. Mas Cesa itu wah utamanya selain pengurus saya Mas Cesa itu duta syariah. Duta. Keren banget ternyata ya, dalam HFSS itu ada duta syariahnya. Wow. Betul. Dan juga duta syariah itu semuanya dari S, yaitu Wow. ada Mbak Erni juga itu ketua KMPH itu Iya. duta syariah juga. Cowoknya ini Mas Cesa. Oh iya. Ya Mungkin itu. pernah ngeliat lah saat jadi MC ya di pembukaan PBK itu saya dengan Mbak Erni. Ya betul sekali itu. Terus juga apa ya, Mas Cesa itu jelas ya doyan makan. Itu jelas sekali teman-teman. Pokoknya ladang penghabisan teman-teman HMPS ya gitu. Kalau ada sampah-sampah sedikit nih kayak gitu, Mas ini langsung Mas Cesa gercep kayak gitu loh. Nah, ya, jadi klarifikasi ya. Ini bukan karena saya suka makan, tapi entah kenapa anak-anak KMPS kalau punya makanan tuh ngasih ke saya. Jadi saya kelihatannya saya suka makan, padahal inisiatif teman-teman yang terlalu baik ke saya gitu loh. Coba bayangkan kalau teman dikasih makanan, apakah teman menolak? Kan sakit hati kan, ditolak, aduh makanan saya ditolak gitu kan. Ya saya terima gitu kan. Betul Ini sekali. anak-anak KMPS yang terlalu baik ke saya, gitu, saya kasih makanan. Ya saya terima, saya tidak bisa menolak seperti itu. Tapi saya melihat ini sebagai anugerah bagi Mas Cesa. Rezeki. Betul. Aduh. Mungkin itu sih. Kalau dibuka semua, wah sampai lama ini. Sampai episode 8. Ya, mungkin teman-teman ya kalau mau kenalan lebih lanjut bisa ke sekretariat HMPSS. Itu di mana, Mas? Bisa di search di Google Maps ya, sudah ada. Oh, iya, Itu ada ada. search aja sekretariat HMPSS. Bisa atau nggak di deskripsi di bawah ada. Nah, klik nanti muncul. Gampangannya kalau teman-teman nggak bisa buka map, teman-teman nyari Patung Gurame. Eji gitu. Nanti ada nasi padang ke kiri, itu belakangnya persis ada Masuk. sekrean Pak SS. Aduh, jatuh Mas Esa. Sudah bersemangat banget itu Bapak nih. Aduh, Teman-teman di situ bisa Siap menerima bisa maba. menanyakan apapun ya terkait dengan HMPSS atau Atau perkuliahan. tentang HES ataupun apa. Ya, langsung aja ke sekre. Betul banget. Nanti kita ditemui dengan sosok yang sangat penting dalam Fakultas Syariah ya. Ada duta syariahnya juga di sini ya. Oke. Terus mungkin sekarang pesan-pesan buat maba 2023 apa sih Kak yang perlu dicatat buat teman-teman dari maba HES gitu? Ya ini sifatnya luas ya, bisa tentang akademiknya atau perkuliahannya. Iya, betul banget. Nah, itu luas. Silakan. saya dulu. Ya. Boleh. Nah, yang pertama mungkin jangan lupa PTA PPI teman bapak ya, itu Jangan wajib. nanti. Jangan dinanti karena ketika teman-teman sudah dikasih jalan, cobalah teman-teman memberikan jalan itu dengan baik gitu teman-teman. Terus juga utamanya itu ya, terus juga mungkin banyak teman-teman yang masih apa ya, alah aku masuk guys mau jadi apa, alah aku masuk guys belum benar-benar nerima lah kayak gitu. Coba teman-teman lakuin, paksakan ya, karena kita entah kita memulai itu emang sulit ya, karena tapi ketika kita memaksa untuk memulai hal itu pasti teman-teman ada rasanya gitu. Apalagi makanya teman-teman banyak-banyakin relasi utamanya di HMPSS gitu. Ketika teman-teman bingung mau tanya ke sini ini kan ada sekre, yang di sekre juga banyak teman-teman. Kita siap mewadahi. Iya, betul sekali juga teman-teman HMPSS itu kalau ditanya insya Allah tahu semua kayak gitu. Makanya teman-teman intinya apapun yang dibingungin dari teman-teman nantinya untuk kedepannya teman-teman di HES itu mau ngapain aja teman-teman bisa tanyakan gitu. Terus pesannya tetap teman-teman habis PK kemarin tetap
yang mungkin mondok nanti teman-teman beberapa ada yang sudah ngechat saya kayak Mas kayak kuliah mondok gimana, nanti kita berikan materi hal tersebut gitu teman-teman, karena meet up saja juga yang penting saya tujukan teman-teman itu pesan agar teman-teman gimana caranya kuliah nantinya, intinya dunia perkuliahan itu beda ya teman-teman sama dunia SMA gitu. Teman-teman banyakin relasi, tanya-tanya nggak usah malu teman-teman, intinya pesan dari saya tetap semangat, tetap ada apapun yang dibingungkan dari teman-teman tanyakan kepada HMPSS tersendiri gitu. Dari Mas Sasa gimana Mas untuk pesan-pesan buat maba HES 2023 ini? buat maba Ya. pastinya banyak sekali ya. Iya. Tapi mungkin saya hanya punya beberapa saja lah ya, yang Iya, lebih iya. utama aja. Yang pertama, saya mau mengutip dari pengalamannya Mas Afan aja ya. Bagaimana bahwa apa yang kita lakukan tuh sekarang pasti bakal berimpact ya, bakal berdampak ke kita di masa depan. Tapi kalian juga jangan sampai memaksakan diri kalian untuk berbuat semuanya di satu waktu. Beresin dulu satu persatu. Apa kalian hadapi, selesaikan terlebih dahulu, baru hadapi yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi langkah itu perlu, tapi jangan terlalu besar ya. Karena kita punya kapasitas masing-masing. Jadi untuk maba sekarang ya satu-satu dulu aja, BTAPP dulu aja. Setelah itu baru yang lainnya. Jangan minder lah sama siapa-siapapun juga. Kalian harus percaya sama diri kalian. Jadi diri kalian sendiri, be yourself. Ya, kulhaan ada. Gitu aja. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Tangan dulu dong. Tidak terasa ya. Iya betul banget. Wah, hampir 1 jam lebih kita mengulik mengenai tentang seputar hukum ekonomi syariah. Kemudian juga kita juga tadi mengulik tentang apa sih HMPSS Iya. juga, terus kegiatan-kegiatannya, terus nanti kegiatan yang terdekat yang akan diikuti oleh mahasiswa baru HES itu apa. Tadi cukup menarik ya, Iya. sampai dengan fun fact Iya. yang saya sendiri baru tahu ya fun fact-nya Mas Alvan, fun fact-nya Mas Cesa. Iya. Cukup menarik ya. Cukup menarik banget. Ya, terus ya mungkin cukup sampai di sini ya perjumpaan kita dengan teman-teman semuanya di episode 2 podcast Syariah Economic Law bukan competition, cuma ponsel. Iya. Ya. Mungkin setelah ini nanti ada episode selanjutnya ya, episode ketiga, 4 dan selanjutnya pasti pembahasannya lebih menarik. Betul Untuk banget. itu tetap stay tune di sosial media HMPSS dan subscribe YouTube HMPSS. Win saya Oke. Klik 1 kali jangan 2 kali. Oke. Oke. Ya, buat yang mau kenalan teman-teman yang ada di sini, nanti IG-nya ada di sini. Di deskripsi ya, di Ada di bawah ini. deskripsi bisa Oke. dicek. Di DM aja. Di DM aja. DM langsung. Oke. Oke. Ya. Oke, mungkin pembahasan topik kali ini cukup dari sini. Nanti kalau misalkan masih ingin bertanya-tanya lebih lanjut, kalian silakan datang langsung ke Sekre HMPSS yang tadi lokasinya udah disebutkan ya. Akhir kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.